mempermasalahkan. Kami nggak pernah mempermasalahkan Saya apa yang kami ngomong. kalau berasal dari Tuhan. Jadi kami masuk rumah ibadah kok harus bayar kok. Kayak masuk kayak masuk WC umum aja. Bayar 2.000 gitu. Itu pemikiran kamu. Apa yang kami dapatkan dia nggak itu tahu semua berasal dari Tuhan. Kotak amal pun diangkat oleh temennya. Dia nggak tahu kotak amal pun disikat. Siapa yang sikat? Kamu John yang nyikat John. Iya, saya lihat di CCTV. Kotak amal janganlah John. Jangan perpuluhan tuh disikat John. Itu pemikiran orang Islamnya. Itu pemikiran mau ibadah ya, dilanjut lah ya. Jangan samakan gerejamu sama WC John. Masuk gereja harus bayar John. Koko silakan dilawan. Halo, selamat malam semua. Saya tinggal dulu ya. Saya habis keluar dari kamar mandi baru mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Tadi Bang Rendra bayar nggak Bang masuk kamar mandi itu bayar nggak Bang? Kalau kamar mandi pribadi nggak bayar, tapi kalau nggak di bayar, SPBU bayar. Oh bayar ya? Iya. Lah itu pemikiran kamu berarti itu pemikiran orang Kristen. Nggak ada yang tolong diskusi lah, jangan saling ngejek. Nggak bagus kayak gitu. Gue nanya itu Amir. Yesus 100% Muslim. Berarti orang Muslim percaya dong Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di bumi ini. Bukan satu-satu yang bicara. Gini, aku tak tulis begitu. Itu kenapa? Teman kamu tuh semua Islam pada nyerocos semua itu kagak jelas. Enggak. Waduh. Gantian bicara bro. 100% Muslim, karena di Biblusmu menandakan bahwa Yesus itu berserah diri pada Tuhan. Saat enggak, saya nanya Yesus 100% Muslim. Orang Islam berarti mempercayain Yesus sebagai Tuhan dan Yesus itu sujud, Yesus itu sunat. Ya, umat Muslim juga melakukan itu bro, puasa. Sunat itu orang Yahudi, Yesus itu orang Yahudi. Emang kamu orang Yahudi sunat? Apa bilang orang Yahudi? Lebih baik kita bahas orang Yahudi. Lebih baik kita bahas kenaikan Yesus Kristus itu aja. Besok. Itu kan halo, selamat malam. Selamat malam. Jadi gantian bicaranya lah. Iya, salam kenal. Kalau bisa gantian bicaranya lah. Sebentar yang selamat malam. Iya diatur dulu, gitu ya. Halo. Ngomong sedikit. Sebentar yang halo. Bu Rama juga sebentar. Ya, selamat malam. Ya, coba aja Rama. Kalau ada yang selamat malam ya ada yang sebentar gitu loh. Kita tentuin topik dulu mau diskusi apa bro. Ini yang iya gitu dulu biar jelas gitu. Ya iya Anda diam dulu jangan ya. Bicara gitu. Aduh. Dibatasi biar supaya ya udah Anda diam. Aduh Bu Rama. Gitu kan. Jangan nggak usah lagi permasalahan yang tadi. Kita ke depannya diskusi. Udah. Masalah kenaikan ini. Masalah kenaikan. Ya ini mau dibahas dulu kenaikan Isa Al-Masih itu apa? Dia menyesali, dia tidak mau mengakui bahwa Isa Al-Masih yang di dalam Al-Quran. Iya, aku udah paham itu, Bu. Aku monitor dari bawah. Dengar ya. Aku monitor dari bawah. Emang kami orang kan nggak pernah mengimani kalian doang yang ya sebentar dulu. Kita atur Pak Kotu. Halo. Ya. Pak Kotu kan Kristen. Ini juga yang halo. Selamat malam. Sebentar, Pak. Nanti bisa dengar suara saya. Ada yang nggak mendengar. Tanya saja kepada Anda semua. Sebentar dulu ya. Kita atur dulu supaya room ini bagus kedengeran. Gantian bicaranya. Ini hari kenaikan Isa Al-Masih. Nah, kita mau di sini diskusi apakah Isa Al-Masih itu sama Yesus Kristus sama atau beda? Jelas kedua, berbeda. Ya ntar dulu, nanti kamu kasih giliran. Tadi sama, sekarang berbeda. Ntar dulu yang lain lah. Sekarang giliran Anda bicara 3 menit. Kalau berbeda alasannya apa? Silakan. Nih, saya kasih yang lain diam. Yesus sama Isa Al-Masih itu beda jelas. Sedangkan Isa dalam Al-Quran itu cuma nabi. Sedangkan di Kristen itu adalah Tuhan kami sendiri. Isa di dalam Al-Quran itu lahir di bawah pohon kurma, sedangkan Yesus yang kami sembah lahir di palung, di kandang domba, di palungan, bukan yang lain diam dulu, biarkan dulu, sabar. Bukan di bawah pohon kurma, bukan di bawah pohon kurma.
Isa Al-Masih yang di dalam Al-Quran itu. Tahan dulu lah. Nggak enak kalau Lucu diskusi aja, rame. lucu. Udah bang? Lucu aja. Udah ya. Isa Al-Masih Menurut di dalam Al-Quran itu tidak disalib, terus digantikan, sedangkan Sabar aja Yesus di dulu. dalam Alkitab itu di kayu salib, mati di kayu salib dan Oke. bangkit hari ketiga. Itu jelas-jelas Ya, berbeda cukup dan ya. kemudian kenapa menyamakan? Ya, cukup ya, bro. Menyamakan? Ya hargai waktu bro. Bicara to the Banyak, point saja. Banyak Oke. perbedaannya, belum lagi mujizat. Ya udah ganti, jangan dulu ke mujizat. Nggak ngomongin mujizat, oke? Anda mengatakan berbeda. Tapi kenapa itu di kalender? Kenapa kenaikan Isa Al-Masih? Isa Al-Masih itu siapa menurut Anda? Itu Isa Al-Masih itu karena itu orang Kristen udah banyak menentang, tapi pemerintahan Indonesia menyamakan karena itu disamakan dengan bahasa Melayu. Tapi kami tidak pernah menganggap Isa Al-Masih, kami menerima sebagai Isa Al-Masih, kami hargai. Tapi Berarti kami tidak pernah menganggap, iya. kami tidak pernah To the point menganggap aja, Isa woi. Al-Masih Bangsa. To the point. Yang salah siapa? Pemerintah yang salah. Ya, Apa? nggak ada yang menyalahkan, tapi kan enggak, yang pasti ada yang salah bro. Kan Isa Al-Masih sama Yesus sama. Nah, beda. ya beda ya. Gue pancing tadi sama beda. Kenapa ada Isa Al-Masih? Yang salah siapa di sini? Itu yang membedakan itu cuman nama. Saya nggak minta di sini dengerin bahasa Indonesianya kau ini. Yang salah siapa? Anda atau pemerintah? Tanyakan ya. Pemerintah salah. Yang jangan Muslim jangan jawab. Biar dia yang kelenger gitu loh. Aja sama pemerintah, kenapa kamu tanyakan sama saya? Yang jelas kami dari Menurut Katolik, Anda, Kristen, dengerin juga bahasa Indonesianya. Dengerin. Menurut Anda di situ kenaikan Isa Al-Masih, apa Anda setuju atau tidak? tidak setuju. Tidak setuju. Baik. Kalau ada gereja Isa Al-Masih, setuju atau tidak? Harusnya tidak setuju, tapi kalau misalnya Isa Al-Masih dipakai untuk biarin dulu dia kalau nggak sendiri. memberikan toleran, tapi kalau misalnya dipakai Isa Al-Masih dalam Al-Quran, saya tidak setuju. Dengerin dulu pertanyaannya, bukan ke Al-Quran. Banyak gereja pakai Isa Al-Masih. Anda setuju atau tidak? Ngerti, masih bisa ditoleransi, masih bisa setuju. Anda setuju atau tidak? setuju Pertanyaannya itu. setuju atau tidak? Ini ngerti ngomongan nggak sih? Masih bisa ditoleransi? Oke, berarti Anda mentoleransi yang salah. Ya, kan udah dijelasin tadi. Kalau misalnya Isa Al-Masih Saya tanya dulu, apakah dengerin dengerin dulu bro, dengerin. Tapi kalau Isa Al-Masih Dengerin dulu. Anda boleh jangan kepanjangan ngomong. Itu jangan kepanjangan ngomong. Itu gereja yang pakai gereja Isa Al-Masih, gereja itu menurut Anda salah atau betul? Mas, harusnya salah. Baik, salah. Udah kamu jawab salah. Masih bisa ditoleran. Kalau Oke, dengerin dulu, udah jawab salah tadi. Jangan panjang. Menurut Anda salah. Kenapa ada salah? Anda toleran? Apa alasannya? Jawab. Kan udah dibilang tadi. Kalau misalnya Isa Al-Masih itu dia menganggapnya tujuannya ke Yesus, tidak masalah, karena di dalam Alkitab juga kami harus menyesuaikan. Saya ulang bahasa Indonesianya, dengerin baik-baik. Jangan ngarang di sini, dengerin baik-baik. Kamu mengerti nggak? Jangan panjang-panjang ngomongnya. Tadi Anda mengatakan gereja Isa, dengerin dulu. Pendek-pendek aja kalau bicara. Di sini bukan khotbah gereja. Gereja Isa Al-Masih menurut Anda itu salah. Kenapa kok? Dengerin dulu. Gantian bicara. Kamu juga jangan pertanyaan kamu aja langsung dijawab. Kamu juga harus bisa mendengerin. Gimana sih kamu? Makanya dengerin dulu baru Anda jawab, ya nggak salah. Nah, Anda tadi mengatakan gereja Isa Al-Masih itu salah. Tapi salah itu Anda toleransi. Kenapa dan alasan apa Anda udah salah Anda toleransi? Ada apa di kepala Anda? Silakan. Kan sudah dijelasin tadi, gimana sih muter-muter mulu nanyanya itu. Kalau Isa Al-Masih pemakaiannya untuk Tuhan Yesus, bukan Isa Al-Masih
di dalam Al-Quran tidak ada. Nggak membahas Al-Quran, nggak membahas Al-Quran, membahas gereja Isa Al-Masih. Lu aja Islam di sini ngebahas Alkitab, ngebahas Kristen gimana sih lu? Ini bukan topiknya, bukan topiknya itu. Lu pada kagak mau kan lu giliran Alkitab. Inilah, saya ulang ya, saya ulang. Apakah kesalahan itu bisa ditoleransi atau tidak? Bisa. Bisa. Oke, bisa. Maksud Isa Al-Masih, lu sudah salah, lu toleransikan, maksudnya apa? Kalau maksudnya Isa Al-Masih tujuannya ke Yesus, tidak masalah, kan udah saya bilang tadi, kami itu bisa menyesuaikan. Tadi Anda dari awal mengatakan Isa Al-Masih dan Yesus berbeda, berarti nggak ada tujuan ke Yesus, bro. Akal, sangat jauh berbeda. Berbeda, tapi kalau berbeda kenapa dipakai? Kalau berbeda pribadiannya. Kalau berbeda kenapa dipakai? Kan saya udah jelasin tadi, Isa Al-Masih itu digunakan untuk apa? Untuk nipu. Ngomong dong, digunakan untuk nipu gitu loh. Tuh kan, giliran orang ngomong katanya tadi denger dulu tuh, maka iya, lu tinggal ngomong. Giliran kamu ngomong pengen didengerin. Kamu ngomong panjang loh dari tadi. Muslim belum ngomong loh. Kamu giliran orang ngomong. Ya lu nggak tinggal ngomong, bro. Isa Al-Masih itu untuk orang Melayu, untuk bahasa Melayu, untuk Melayu nipu. Jadi Lu tinggal ngomong aja, gereja Isa Al-Masih itu untuk nipu udah. Lu aja yang menipu semua. Isa Al-Masih disamain nama Yesus, orang Kristen aja. Oh, lu yang pakai. Siapa yang pakai? Siapa yang pakai? Emang orang Kristen mengatakan orang Yesus Isa Al-Masih lah. Tapi kenapa lu pakai di gereja? Kenapa? Siapa yang nyuruh lu pakai di gereja? Di gereja gue kagak. No sonot. Iya, di gereja lu, di gereja yang lain yang banyak. Nah, itu dia, makanya lu jangan asal ngomong. Oh, berarti Kristen yang itu salah. Itu kan gedung itu kan emang gedung apa? Gedung futsal, lu mau main futsal di gedung. Makanya jangan kamu sama-samakan. Makanya lu yang bedain tapi lu sama. Lu yang bedain lu pakai nyolong nih ya, ketahuan nyolong. Kan nyolong nih ya. Nyolong, misalnya beda, kenapa misionaris nyolong? Di nasional, makanya kalau gak ada ilmu lu jangan diskusi di sini. Emang yang menyatakan itu orang Kristen. Emang yang menyuruh, yang nulis di kalender itu orang Kristen. Gue tanya. Bukan kalender yang dibahas gereja, budak. Udah pindah ke gereja ini. Ya itu kan pertanyaannya tadi di kalender. Kalender udah selesai. Gereja Isa Al-Masih siapa yang nyuruh pakai? Siapa yang nyuruh? Tanya sama gerejanya. Saya udah tanya gerejanya, katanya buat nipu. Lah, itu berarti salah gerejanya. Berarti kalau emang nipu. Berarti ada gereja yang salah dong. Emang ada. Tapi kalau udah salah, kenapa kamu toleransi, budak? Tadi kamu bilang salah, udah tahu salah, kenapa kamu toleransi? Itu artinya kamu nggak konsisten, tuyul. Toleransinya itu kalau Al-Masih itu tujuannya kepada Yesus tidak masalah. Tidak ada urusan tujuan. Boleh iklan nggak sih? Iya, silakan iklan dulu. Tidak ada. Ini anak ini kurang minum. Makanya sebelum diskusi, lu minum Kalpanax dulu, bro. Ikan ya. Lu aja. Salah dia kan. Dulu bentar ya. Ya udah. Allah itu berasal dari. Jangan pindah topik kalau bicara. Harus ke situ. Allah itu salah satu jenis penyembahan. Gak usah ke penyembahan, bukan itu topiknya. Jangan pindah topik. Lah itu salah satu contohnya. Bro tuh, saya mau iklan jualan dulu. Hai ya, pusing lah dari tadi penjelasannya muter ya kan. Jika anda salah tapi Anda mentoleransi kesalahan itu, Anda itu punya penyakit bipolar, berobat ke klinik Tongfang supaya bipolar Anda sembuh jangan salah itu ditoleransi. Ayo cepat berobat ke klinik Tongfang itu gejala bipolar. Orang salah kok ditoleransi. Pucing dengarnya, pucing. Silakan lanjut, Brother Handi. Oke. Lu nggak ngomong terus kok tuh. Gantian dong ngomongnya. Orang ngomong kamu ngomong kok. Kenapa sih? Itu temen lu.
Itu temen lo. Orang lagi ngomong dengerin dulu, baru lu bantah. Ngomongannya kagak punya adab ya harus dijawab. Sekarang dengan lu orang bilang kalau kita salah, sebentar kita pindah topik. Katanya. Kita pindah topik. Apa sih arti kenaikan Isa Al-Masih itu? Ada nggak yang tahu di sini? Saya pengen uji Kristen ini. Jangan-jangan kenaikan Yesus Kristus itu dia nggak tahu apa maksudnya? Lah, lu aja nggak mempercayain Yesus sebagai Tuhan, ngapain lu puji-puji orang? Ini bukan masalah percaya nggak percaya ya. Gue pengen tes ilmu lu paham nggak artinya itu? Nah, gue ngetes lu juga. Kata lu Allah SBT itu Tuhan sebagai Allah. Lari ke sana sih. Kenapa pindah topik, Tuyul? Kenapa ada tulisan bunuhlah mereka yang telah berpaling darimu? Terus teroris pada ngebunuh-bunuh tuh. Terus berarti SBT baik. Sama dengan baik saya jawab. Saya jawab ya. Lu diam saya jawab itu. Itu kayak iblis minta lu sama KKB ya. KKB itu agamanya apa? Jangan dibawa jangan disambung. Listen jangan disambung kemana-mana. Biarin dulu, jangan disambung kemana-mana. Oke, saya gantiannya bro. Bro, boleh gantian bicara ya bro? Boleh ya. Di dalam ajaran Islam itu tidak ada ajaran membunuh dalam keadaan damai. Tapi di ajaran, dengerin gantian bicara. Kamu tadi panjang loh, saya dulu baru Anda lagi ya. Supaya kamu paham. Di dalam ajaran Islam tidak ada ajaran membunuh dalam keadaan damai kecuali perang. Satu. Tapi di ajaran Kristen harus ada pembunuhan Tuhan dalam keadaan damai. Artinya kalau nggak ada pembunuhan Tuhan yang diperingati kenaikan Yesus Kristus ini, tidak ada Kristen. Makanya harus membunuh anak orang dulu, baru ada Kristen. Jadi di ajaran Kristen itu memang ajaran pembunuhan untuk menebus dosa. Fakta. Ya kan? Ketabok lu sama gua lu. Fakta juga. Allah SWT menyuruh bunuhlah mereka yang telah berpaling. Itu tuh teroris tuh katanya tadi dalam berperang. Bustinya kamu masih hidup berpaling nggak dibunuh, bro? Kamu berpaling nggak dibunuh, masih hidup kau di Indonesia? Orang bergereja lagi bergereja ini berperang tuh pada dibunuh. Sekarang kita saksikan ya teman-teman ya. Kalau mereka tidak membunuh anaknya Bunda Maria, dia tidak punya Tuhan loh. Jadi memang ini ajaran psikotu ini ya jelas katanya. Dia jelas katanya. Jadi ini hari mereka orang-orang Kristen itu apa sih masuk kenaikan Isa Al-Masih itu? Kenaikan Isa Al-Masih itu dipahami oleh mereka itu umat Kristiani. Hal penting ini ya, penjelasannya adalah diperingati sebagai momen kenaikan Yesus Kristus ke surga 40 hari. Jadi kenaikan Isa Al-Masih di kalender secara umum, tapi yang diperingati adalah Yesus Kristus ke surga 40 hari setelah kebangkitannya. Jadi memang ini penipuan ini. Ya. Gue bongkar penipuan lu ya. Gue bongkar ya. Lu diam dulu. Masih mending menurut lu diam dulu. Ini orang ngoceh terus di gua hajar data. Lu harusnya tuh bunuh diri. Gua hajar data dia kepanasan. Biar Allah SWT lu hidup. Ya kemana-mana. Saya ulang kembali. Di mute dulu Pak Amir itu Pak Amir. Kalau kamu mau ngomong ini data loh saya pakai. Bang Andi saya boleh tanya nggak Bang Andi? Sebentar saya selesaiin dulu. Begini ya bro ya. Di dalam kalender kamu diam dulu. Tertulis di situ kenaikan Isa Al-Masih. Tapi dalam prosesi ya keagamaan mereka yang di sana yang naik itu adalah momen kenaikan Yesus Kristus ke surga 40 hari setelah kebangkitannya. Artinya apa? Menurut tadi si Tuyul ini, Isa Al-Masih sama Yesus beda. Tapi kenapa di kalender kenaikan Isa Al-Masih dalam pelaksanaannya Anda diam dulu budak, orang lagi ngomong. Dalam pelaksanaannya Tuhannya yang naik. Ini namanya pembohongan publik budak. No, ketabok lu malam ini sama gua. Lu yang bohongan bukan udah dijelasin tadi Isa Al-Masih. Ketabok bener ini. Bener sakit. Sakit banget lu malam ini bro. Lu sakit malam ini. Emang sakit apa gue tanya? Malam ini lu akan merasakan sakit malam ini. Lu merasakan sakit.
Orang Tuhan lu matikan, anak orang kau matikan, kemudian kau tuhankan. Peringatanmu Yesus Kristus naik ke surga, tapi di kalender Isa Al-Masih, itu namanya bohong. Udah nipu, bunuh anak orang. Udah Yesus di kalender gua, udah Yesus. Apa lu? Bang Andi, bongkar, boleh ya, ya? Sebentar Bang Koto, saya tanya dulu. Kita tahu ya trik sulap. Trik sulap itu adalah tipu muslihat, tipu menipu, trik, ya kan? Jadi kok belum ada tipu menipu orang. Sebentar, gue kan tanya ke Bang Andi. Ini mulu. Gue tanya ke Bang Andi, kenapa nyaut aja ini? Sulap itu adalah trik untuk menipu, ya kan? Itu kita sepakat di situ. Nah, Deddy Corbuzier pernah membongkar trik menipu berjalan di atas kolam air tanpa mukjizat. Dia mualaf Bang Andi. Itu gimana Bang? Dia pernah membongkar berjalan di atas air loh tanpa mukjizat Bang. Nah, ada orang yang bisa berjalan di atas air tapi dituhankan. Saya bingung Bang, gimana itu Bang Andi? Kalau untuk itu sih dalam berjalan di atas air, saya juga di sini harus adil ya. Ini kok ada yang begini bunyi sih. Ini ya Ardi, bisa nggak sih Anda mute dulu gitu supaya nggak berisik, brother? Di mute lah saudaraku. Nggak ada gunanya lo mengganggu. Ya pinter begitu dong. Kalau Anda tadi gimana ya? Jadi untuk berjalan di atas air itu menunjukkan dia kenabian. Diberi mukjizat dia supaya orang percaya, oh ini Yesus Al-Masih adalah seorang utusan. Ya kalau manusia di muka bumi sekarang ada yang berjalan dalam air, itu bukan mukjizat. Ya mungkin trik-trik sulap sepertinya dan seterusnya. Yang persoalan di sini adalah ini ada penipuan kita bongkar malam hari ini. Pertama, di kalender itu kenaikan Isa Al-Masih. Sedangkan di dalam liturgi upacara, karena ini hari libur besok hari ini gitu, di sana itu loh, kenaikan Yesus Kristus ke surga 40 hari setelah kebangkitannya. Peringatan ini menjadi momen bagi umat Kristiani untuk terus merajut kebersamaan, rukun serta saling menghargai dalam perbedaan. Lantas apa itu kenaikan Isa Al-Masih dan apa tujuan lu? Dengerin dulu budak gua, ajarin lu dulu pinter. Lah lu ngomongnya ngajarinnya ini gue lu ngajarinya kagak bener, gimana gue cara ngomong? Sekarang kau jelaskan apa maksud kenaikan Isa Al-Masih, coba terangkan. Kita dengerin, yang lain diam. Apa maksud kenaikan Isa Al-Masih? Terangkan coba. Kenapa? Apa itu kenaikan Isa Al-Masih? Terangkan. Coba terangkan. Emang udah ditulis di dalam Alkitab. Iya, apa maksudnya budak? Gua nggak minta ditulis apa enggak. Apa tujuan kenaikan Isa Al-Masih? Apa maksudnya? Coba terangkan. Itu dia naik ke kenaikan Isa Al-Masih itu menandakan dia mengalahkan maut, dia bangkit dari kuburannya. Ngerti kagak sih lu? Oh, berarti Isa Al-Masih yang naik, bukan Yesus ya? Kan gua kena lagi dia. Kena dia tadi. Kepancing dia, kena dia. Tadi dia akui tidak sama, sekarang dia pakai. Subhanahu wa ta'ala itu najis kalau ini menista dia ini teman-teman. Kenapa ke sana sih? Najis. Ini kok menista dia ini anak. Kenapa kau menista? Lu aja menista Di mana saya menistanya? Di mana menistanya? Lu nyadar nggak? Lu ngomong kayak gitu menyesatkan. Lu nyadar nggak? Ya, apa yang kata lu? Saya ngomong apa tadi? Nggak boleh ditafsir. Omongan apa saya menista? Lu aja mulai ya. Udah mulai ya. Oke, kesabaran saya udah habis. Jadi saya juga najis. Makanya kalau enggak mau Al-Qur'annya ditafsir seenak tidaknya, jangan tafsir Al-Qur'an. Sekarang kamu baca Al-Qur'an bisa nggak? Kamu ngerti Al-Qur'an nggak? Kamu ngerti Al-Qur'an nggak? Lah. Nah, menurut gua ngerti, tapi menurut lu belum tentu. Ya coba ajari kami. Ya coba ajari kami mengaji. Coba ajari kalau kamu ngerti, coba ajari kami mengaji. Coba ajari kami mengaji kalau ngerti. Kan menurut gua, kalau menurut lu ya wajar karena itu keyakinan. Iya, kalau kamu ngerti Al-Qur'an, terangkan, ajari kami Pak Ustadz. Kami butuh pengajaran Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Lu ngomong ngerti Alkitab, saya tidak mempercayain karena kamu bukan kamu imanin. Yang membahas Alkitab siapa? Lu menafsirkan Alkitab itu sudah menghina. Ini orang ini kenapa sih? Inilah orang kalau kebanyakan makan babi begini, kenapa ya?
Ya Kamu enak berhenti babi nggak itu nyambung enak, ya? makanya cobain enak babi itu enak. Yesus pernah makan babi nggak? Lah, Lah, kenapa? Kenapa? saya nanya, apakah Kalau Yesus pernah misalnya- makan babi? Lah, nggak ada ditulisin di Alkitab, kenapa? Pernah atau tidak? Tidak ada dituliskan di dalam Alkitab, kenapa? Jadi nggak pernah atau tidak? Tidak pernah dituliskan di Oke. dalam Alkitab. Dia Apakah saya Paulus? makan babi ini. Itu Apakah tidak pernah. Apakah Paulus makan babi? Tidak pernah dituliskan. Apakah Bunda Maria makan babi? Tidak pernah dituliskan. Terus siapa yang makan babi sekarang? Gua kenapa? Kenapa Anda makan babi? Apa yang masuk ke dalam mulutmu itu semua berasal ke jamban, tapi apa yang iya. ada tertulis di dalam Larang. Alkitab. Makanya Larang. kamu jangan sok tahu. Makanya Iya. kamu jangan sok tahu. Ya saya nanya ini kenapa Anda makan babi? Siapa yang nyuruh? Kan udah saya jawab apa yang semua masuk ke dalam mulut saya Bukan itu, siapa ujung-ujungnya. yang nyuruh? Pertanyaannya gini, siapa yang nyuruh makan babi? Yesus atau Paulus? Siapa nyuruh yang kau? tidak nyuruh? Kok harus disuruh? Saya emang mandi harus disuruh Tuhan Yesus. Lu mandi dulu sono gitu harus disuruh. Gimana sih otak Oh lu? berarti jadi nggak ada perintah makan babi, lu makan? Lu kagak ada lah. Kok kagak ada? Ya, jadi bebas gitu ya? Emang ada, coba. Emang ada perintah makan babi, jangan makan babi, emang ada? Ada, Imamat 11:7 Imamat 11:7 ada. Nih otak lu kebalik, itu ditunjukkan buat bangsa Yahudi. Jadi Oh, bangsa bangsa Yahudi Yahudi. mengikut bangsa-bangsa menyembah dewa. Makanya Jadi Yesus untuk Yahudi ya? Yesus untuk Yahudi saja ya? Yesus diutus untuk siapa? Makanya dengerin dulu, bukan cuman babi doang, onta juga nggak bisa dimakan, tikus juga nggak bisa dimakan. Terus Makanya kenapa? kamu Alkitab itu jangan. Terus kenapa kamu makan babi? Terus kenapa kamu makan babi? Giliran Al-Quran dijelasin kayak gitu, menghina. Lalu Coba aja udah menghina Alkitab tuh. Lu aja udah menghina Alkitab. Saya belum baca Alkitab ini kok. Saya belum baca. Lu itu pertanyaan lu, katanya lu tadi gua Orang bertanya kok menghina? Bertanya kok menghina? Al-Quran tadi, pas gue tafsirkan Al-Quran tadi lu. Saya nggak membahas Bible Anda. Ini udah menghina nih, udah melecehkan. Ini orangnya ini bagusnya kayak disiram minyak tanah kali ya? Congornya ya. Makanya Ada minyak tanah nggak? Nggak tahu Alkitab. Lah kan lu udah jawab tadi, bukan babi doang, onta juga nggak boleh dimakan. Iya, yang nyuruh kamu makan babi siapa? Ya nyuruh kau makan babi siapa? Kagak ada, itu kemauan saya sendiri, Ya enak. kemauanmu. Gurih. Babi haram Enak, atau gurih. halal? Babi haram atau halal? Enggak lah. Kenapa haram? Halal atau haram? Halal. Halal. Semua makanan di bumi ini halal, nggak ada yang haram. Berarti Tuhanmu pernah makan babi? Loh, kalau nanya kayak gitu kayak anak SD tuh. Kayak anak SD, tanya aja dia Loh. kenapa? Apakah Tuhanmu pernah makan babi? Nah, kenapa nanya kayak gitu? Kenapa kalau saya nanya? Bebas orang bertanya kok. Itu Saya tandanya kamu nanya. udah menghina. Dari pertanyaan kamu Loh, itu kok udah menghina. Bertanya kok menghina? Gimana? Kan kata kamu tadi Al-Quran Saya, nggak boleh apakah itu, nggak boleh ditafsirkan seenakmu. waktu hidup di dunia ini Tuhanmu yang namanya Yesus pernah makan babi atau tidak? Kalau semua dijelasin di dalam Alkitab tidak akan Bukan bakalan itu, tinggal buat jawab dalam dulu satu pernah dunia atau ini. tidak. Saya Apakah tidak tahu Tuhanmu? karena saya tidak menyaksikan Kalau tidak apa sih yang tahu, ada di bumi. kalau tidak Pertanyaan tahu, kamu dengerin. Pertanyaan Kalau kamu itu pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Bisa dijawab. Aduh. Itu pertanyaan kamu. Pertanyaan tidak bisa. Hai. Kamu tahu nggak Giliran. main TikTok? Kalau kamu tahu main TikTok, kamu tahu nggak caranya keluar dari room? Lah, makanya ini pengen gue jelasin sama lu, Alkitab sama Al-Quran tuh jangan sama-samain ya. Gue kasih tahu tuh. Yang jangan nyamain samain, siapa? tidak kelas. Yang Ini samakan tidak- siapa? Itu tuh, tanya tuh hostnya tuh, Yesus 100% Muslim. Ada Berarti nggak? kalau Ada nggak 100% Muslim, berarti- ada nggak istilah? berarti Dengerin itu dulu. mempercayai budak. Yesus sebagai budak. Tuhan. Dengerin dulu. Ada nggak istilah Kristen dipakai di Al-Quran? Ada nggak? Nggak ada lah. Ada nggak istilah Islam lu pakai di Bible? Nggak ada Islam, nggak ada. Nggak ada Islam. Kata Allah itu apa itu? Lah, Dari Allah mana? itu, lu Apa? ngerti nggak kata Allah itu? Allah itu Nggak, Pak. tidak mencakup satu ini. Allah Apa? itu bisa,
Oh, ini apa? Lu. lu dipanggil Allah oleh anak buahnya, gimana sih? Kata Allah itu di Bible-mu dari mana ngambilnya? Maksudnya apa? Allah itu muncul di bawah ke-6 itu berasal dari kata Aram, bukan Arab ya. Allah itu sesembahan. Apa artinya? Siapa Allah itu di Bible-mu? Itu kata Allah di terjemahan siapa? Kata Allah di terjemahan siapa? Sesembahan. Allah artinya sesembahan. Ngerti nggak sih lo? Ya kalau di Alkitab ya berarti Allah sesembahan. Tujuannya ke Yesus. Karena yang kami sembah itu Yesus, berarti tertujunya kepada Yesus. Gimana? Kalau kata Rasul dari mana kata Rasul? Kata Rasul nanya lagi itu kan berarti lu kagak ngerti dari tadi tuh. Ya itu kan istilah Islam, kau colong kau pakai. Istilah Islam mana? Kan gua itu udah Rasul. jelasin. Itu Rasul siapa itu? Itu Rasul siapa? Menurut lu Allah kata dari apa? Gue tanya. Allah berasal dari kata apa? Oke, saya jawab. Allah itu adalah sembahan umat Muslim, adalah Allah sembahan Muslim dari bahasa Arab, bukan Yunani. Berarti beda. Makanya jangan kamu samain. Kalau beda kenapa kau colong? Kan gue udah jelasin Allah itu berasal dari kata Aram, bukan Arab. Kan gue udah jelasin. Kata Arab. Bang Andi. Artinya Allah itu sesembahan. Ya Bang. Bang Andi, coba kalau bukan berarti Allah itu Allah SWT ya. Pak Amir turunkan dulu deh, pusing saya ini Pak Amir, turunin aja nggak ada ilmunya Pak Amir. Kalau kata Allah pakai L1, biar dia dibawa Pak Amir biar dibawa dulu, saya jelaskan. Biar dibawa dulu, nanti kalau kita jelaskan baru dia naik lagi. Soalnya ini percuma lu nggak ada ilmu ya. Allah kok bahasa Arab tuh nanti naik lagi. Ya, kita buka KBBI ya teman-teman ya. Coba L1 ya. Dengerin dulu Bang. Kita luruskan dulu ini si kampret satu nih, katanya Allah bahasa Aram. Nah, Anda mau jelaskan silakan Pak Jandi, silakan. Jadi kalau ada topik itu jangan diganggu gitu loh, biar kita tabok ini orang anak durhaka ini gitu loh. Ada yang mau jelaskan? Lanjut. Kata Allah itu bahasa apa? Bahasa Aram apa bahasa Arab? Kalau ketik di Google Allah itu bahasa Arab, Bang. Nah, itu topik di situ dulu, jangan diganggu. Udah masuk kita kelenger otaknya ini Oten Kopior 1, Anda selamatin gitu loh Bang. Jangan diselamatin orang bodoh. Gitu loh Bang ya. Itu. Jadi menurut KBBI itu adalah bahasa Arab sembahan. Itu ya. Saya buka KBBI dulu ya. Buka KBBI di situ. Ya, ini ya. Diam dulu. Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab pencipta alam semesta yang maha sempurna. Nggak ada bahasa Arab. Artinya tadi ini anak ini baru-baru minum Kalpanax baru bicara. Satu. Kedua adalah dia mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu berbeda dengan Yesus. Tetapi kepleset tadi kami memperingati Isa Al-Masih. Padahal di dalam pelaksanaannya itu Yesus Kristus. Itu. Jadi orang kayak gini memang ya gimana ya, nipu-nipu saja. Artinya apa? Gereja yang memakai Isa Al-Masih itu salah, tapi masih bisa ditoleransi. Kan kopior, udah salah toleransi. Makan babi emang pernah Yesus katanya. Ya itu tadi. Biji enak katanya. Tidak ada ajaran para nabi itu makan babi. Semua melarang. Silakan Bro, gantian Bro, silakan. Ya, gini Bang Andi. Tadi kan Kores coba ketik ya. Kan dia nggak suka kata Allah. Kata Allah gitu. Jadi kalau L1 apa yang terjadi di sana? Apa? Kalau L1 gitu kan? Ya sumpah serapa artinya. Sumpah serapa kan? Jadi kan Kristen nggak mau bilang Allah kan? Allah gitu kan? Allah berarti L1. Ya sumpah serapa lah. Makanya kalau lu masih ada di bawah, kalau lu nggak pernah sekolah ya udah. Karena di dalam Bible-mu itu kata Allah itu nggak ada. Oh, Bangmu. Jadi sumpah serapa artinya. Iya. Oh, pantas ya. ALAH. Iya, pantas ya. Buah itu jatuh tidak jauh dari pohon. Pantesan anaknya suka ngata-ngatain pohon yang nggak salah apa-apa. Badai
ketiduran di perahu badai. Jangan kesana ya. Jangan di framing lah, Topi. Ya nggak boleh begitu. Aku soalnya mau live ini. Jadi kembali ke topik, Bro Vincent. Jadi yang kita bahas adalah tadi Isa Al-Masih dia bedakan dengan Yesus. Tapi di dalam liturgi mereka masih banyak mempergunakan Isa Al-Masih. Buktinya hari ini kenaikan Isa Al-Masih, tapi di dalamnya itu Yesus Kristus. Ya, di Bible itu di Slaber 2011 Isa Al-Masih semua. Gereja bertebaran di Pulau Jawa, ya. Masih banyak gereja Isa Al-Masih. Ini namanya penipuan. Dalam hal misionaris dia pakai Isa Al-Masih. Gitu ya. Lu diam dulu kau, lu turun aja. Ngomong sama pemerintah jangan pakai Isa Al-Masih lagi kayak gitu. Ya kami mestinya juga setuju ya kamu yang ngomong. Kenapa kami yang protes? Kamu yang ngomong lah. Lu mestinya demo, Bro Kotu. Demo ke pemerintah. Kalau Islam lu yang demo lah. Mana sih lu? Kalender yang membuat kalender itu emang siapa? Orang Kristen. Emang yang membuat kalender itu. Terus gereja Isa Al-Masih, gereja Isa Al-Masih siapa yang demo kira-kira? Aku udah ngomong tadi Isa Al-Masih itu kan bahasa Melayu diikuti. Itu bahasa Melayu. Isa Al-Masih itu bahasa apa? Kok bahasa Melayu? Emang bahasa Arab Isa Al-Masih. Bahasa Arab tuh Isa Al-Masih. Isa Al-Masih bahasa Melayu. Dasar lu aja pengen nyamain. Gua udah ngebantah beda, lu pengen nyamain. Sekarang apa? Nyamain apa? Iya. Nyamain apa lu? Kenaikan Isa Al-Masih aja dia nggak ngerti, jelaskan. Nggak ngerti dia. Coba suruh jelaskan, nggak paham dia. Lu yang nggak ngerti iman orang Kristen tapi lu pengen sok ngajarin. Gua paham imanmu itu aku paham. Kamu mematikan dulu anak orang. Turunin dulu aja deh Pak. Kenapa dinaikin lagi sih Pak Amir? Imanmu itu kau matikan dulu anak orang, baru kau tuhankan. Itu imanmu kan? Itu kamu udah menghina. Kalau saya ngomong kayak gini kamu terima nggak? Saya baca Kisah Para Rasul 2:36. Coba baca. Itu meminta tumbal coba bacain Pak Sidik. Berapa? Kisah 2:36. Lu diam dulu. Kisah 2:36. Oh iya. Kisah 2:36. Coba bacain dulu. Kisah Para Rasul 2 gini. Coba. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Artinya kalau tidak disalib, dimatikan dulu, tidak jadi Tuhan kan? Tidak jadi Tuhan. Ya. Makanya siapa yang menubuatkan? Masa Tuhan mati dinubuatkan? Itu perjanjian lama itu udah dinubuatkan semua. Perjanjian lama, kita ngomongin perjanjian baru kok. Gimana sih ini anak? Perjanjian lama udah dinubuatkan. Artinya Bro Kotu, kalau tidak membunuh manusia, kau nggak punya Tuhan. Iya. Kamu paham gak sih bahasa Indonesia? Ya, lu bahlul pemikiran lu kayak gitu ya. Dibacain lagi Pak Sidik. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Berarti Tuhan buatan ini. Kalau nggak dibuat nggak jadi kan Yesus Tuhan kan? Nggak, disalib dulu, dimatiin dulu, baru dibuat. Dimatiin dulu gitu kan? Kan gue udah ngomong tafsiran Islam sama Kristen itu beda, makanya jangan sama-samain. Coba kau baca dulu, coba kau baca. Islam itu ya udah kau baca dulu Kisah Para Rasul 2:36. Kau baca. Ini mix saya lebih gede dari suaramu. Kau baca dulu. Jangan baca ngoceh kau. Kau baca. Udah baca dulu, baca. Dari surga langsung. Baca dulu. Muhammad. Baca dulu coba. Baca dulu. Jangan nangis, baca dulu. Ya, suruh baca. Coba baca. Sebab itu udah turun aja kan udah gitu pemikirannya. Kamu punya Bible nggak sih Bro? Kamu punya Bible nggak? Kamu ada Bible nggak di situ? Percuma di dalam Alkitab ada ditulis. Kamu ada Bible nggak? Kan sama orang bebal itu kalian ngerti nggak? Kamu punya Bible nggak? Tidak diimanin tapi ditanya kamu punya Bible atau tidak? Tidak diimanin tapi perasa paling pintar. Ini orang nggak ngerti bahasa Indonesia, kebanyakan tidur kau panak. Jangan nangis banyak orang jangan nangis.
Kebanyakan minum kalau panas begini nih. SWT-nya udah pada mulai bentrok pada ngebunuh orang. Udah baca dulu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dan kotu dengan pasti bahwa Sang Pencipta ini telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Loh, nah iya kan, berarti Sang Pencipta yang membuat Yesus, gitu kan, membuat yang kamu salibkan itu menjadi, jadi disalib dulu baru bisa menjadi Tuhan. Kalau tidak ya nggak jadi, gitu loh. Coba ada foto gue pajang di orang Islam pasti udah pada nyerang, udah kelihatan dari ajaran. Ngomong apa sih ini? Ngomong apa sih? Jauh banget, jauh banget, Kan gue udah ngomong tadi, makanya Al-Quran jamak. Kamu punya Bible nggak? Gak usah Al-Quran deh. Kamu punya Bible nggak? Penjelasannya jangan sama-samakan. Kamu punya Bible nggak? Kamu punya Bible, bro? Bro. Kamu punya Bible nggak, bro? Nggak kedengaran suaramu itu, Dek. Kamu punya Bible nggak? Kamu punya Bible nggak di situ? Kenapa? Kalau punya, kenapa? Kalau punya buka Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Kalau punya. Cuma lu nggak bakalan ngerti. Bilang aja kau nggak punya, budak. Nggak punya dia. Nggak punya dia. Iman kita itu berbeda. Iman nggak punya Bible dia. Begini nih kalau kopior nih. Jadi yang Dek, yang bangkitkan Yesus siapa, Dek? Dek, yang bangkitkan Yesus siapa? Dek, yang bangkitkan Yesus siapa, Dek? Yang bangkitkan Yesus siapa? Ya itu mau bangkit sendiri dengan Lu bangkit sendiri gimana? Mana datanya? Mana? Kisah 232 baca. Kisah 232. Nah, coba buka Kisah Para Rasul 232. Yesus inilah yang dibangkitkan Sang Pencipta Allah. Nah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Berarti Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, gitu loh. Jelas kok. Gimana sih kamu? Itu kan gue udah bilang itu pemikiran lu itu yang tertulis. Lu ada masalah sama gue tetap anggap iya lu gue itu yang tertulis lu gue. Itu karena lu nggak mau memahamin, makanya lu Oke, saya tanya lagi, yang bangkitkan Yesus siapa? Dengan kuasanya sendiri dia. Mana datanya? Mana datanya? Mana? Mesti ngarang nih. Gak ada ilmu dia. Di dalam perjanjian lama ditulis dia. Ya mana? Iya mana Yesus? Jadi Yesus ada bangkit di hari ketiga. Makanya lu jangan sama-sama Isa Al-Masih. Yang bangkitkan Yesus siapa, bro? Isa Al-Masih itu mati kagak bisa bangkit, udah jadi tanah yang aja. Bangkitkan Yesus mana dalilnya? Isa Al-Masih mana mati jadi tanah mana? Kenapa percuma? Kamu asal-asal kamu udah menghujat sementara nggak ada data gitu loh. Kalau diskusi bawa data gitu kan, begitu seperti kami ini. Lu gimana sih? Jangan menghujat lah, karena kalau kamu menghujat itu kamu udah biasa. Yesus aja kalian hujat, apalagi agama-agama orang lain kan gitu. Itu tuh liatin tuh teman-teman lu tapingnya pada di bawah tuh. Coba aja taping lu perhatikan. Udah fokus aja. Cuma pasti udah kepanasan. Kalau gua ngertiin Al-Quran itu ajaran iblis ngebunuh orang minta tumbal gimana lu? Tuh lihat. Coba baca datanya. Coba baca datanya mana? Katanya baca. Tolong bang, tag BNN dong, narkoba jenis apa sih yang dia konsumsi kayak gini bang? Kecubung. Udah mulai dia kan, kalau udah kenceng-kenceng begini. Gak heran sama kamu, Dek. Ini narkoba jenis apa yang dikonsumsi sama kutu? Yesus aja kalian iakan anak domba. Gimana? Anak domba itu berarti hewan kan? Nah, di mana Yesus mengatakan dia itu anak hewan? Di mana Bunda Maria mengatakan anakku yang kulahirkan itu susah-susah gitu anak hewan? Mana datanya? Berarti dombanya hybrid, Bang Asidik. Orang Islam itu menganggapnya anak hewan, tapi bagi kami itu sebagai perumpamaan. Perumpamaan. Emang nggak ada perumpamaan misalnya anak raja, anak pangeran gitu loh. Nah sekarang yang saya minta mana Yesus? Mana Yesus mengatakan dia anak hewan? Mana dong dalilnya? Sekarang coba Kotu kamu saya bilang gini, si Kotu anaknya hewan, berarti ibunya hewan kan gitu? Ibunya marah nggak ibumu? Kalau saya fitnah kamu? Marah lah. Kan lu ngomong pemikiran orang Islam sama nggak, jawab aja marah nggak ibumu? Jawab aja marah atau tidak? Lu temen lu tuh, lu pada di bawah tuh liatin kepanasan tuh. Kalau misalnya gua ada di situ, udah mau nangis dia, dokter. Dikasih tumbal sama Allah SWT, gue yakin tuh dikasih tumbal sama lu kamu yang ditumbalkan Yesus kepada dewa Molok loh.
Imamat 1821 gimana sih kamu nih? Lu liatin dong teroris pada ngomong. Coba kamu baca, coba kamu baca, coba. Mending turunin Pak Amir, mending turunin enggak ada gunanya Pak Amir. Emang enggak ngasih. Mending turunin enggak ada gunanya. Iya, mendingan turunin aja nih Pak Amir. Pak Amir turunin aja enggak bisa diskusi dia. Enggak ada ilmunya Pak Amir. Kitab orang. Umat Islam itu kita baca Bible-nya dikira menghina loh. Iya, kamu yang menghujat kami nggak ada data kok. Itu kamu ngomong tadi menyamakan. Loh, coba kamu baca. Janganlah kau serahkan dari anak-anakmu. Nah, siapa yang diserahkan ini ke kayu salib? Anak siapa ini? Anak siapa? Anak siapa? Anak orang, anak Maria kan? Coba buka datanya itu Kristen bodoh karena 1 Korintus 4 nomor 10. Ya, Kristen bodoh karena Kristus. Gitu. Itu ngomong kayak gitu kalau nggak ngerti. Loh, itu yang tertulis gimana sih? Kalau gua ngomong kayak gini Allah itu gue samain sama iblis gimana lu? Loh, iya mana datanya? Kalau kami kan data, Dik. Ada di gitu. Islam, bunuhlah mereka yang telah berpaling darimu. Terus mana datanya? Mana dalilnya? Mana? Teroris itu ngebunuh, bunuh diri, bunuh 1 diri. Korintus mana datanya? Membunuh mana? Iya, dalilnya mana? Yesus juga bilang, aku datang ke sini bukan membawa damai, melainkan membawa pedang. Buktinya ada KKB sekarang. Gini aja sebentar. Daripada kau bunuh anak orang baru kau Tuhan kan gimana? Gimana? Emang teroris itu enggak membawa. Ya itu teroris lah yang bunuh Yesus itu. Yang bunuh Yesus itu teroris. Membawa itu ajaran Islam dia. Lu tragis enggak tuh Tuhanmu itu loh. Diikat tangannya di paku lo, terkutuk pula dia lo. Terkutuk lo itu, Bro. Udahlah, udah mulai menghujat kamu. Menghujat dia, turunin aja. Enggak ada ilmunya ini anak. Enggak ada ilmunya. Belajar lagi, Dek, banyak-banyak, Dek. Pak Amir jangan tidur Pak Amir, turunin aja Pak Amir. Turun aja, nggak kedengaran suaramu kalau mau menghujat, nggak kedengaran. Headsetmu 5.000 gratis ongkir, punya saya 700.000, jadi nggak kedengaran kalau kamu mau ngomong. Nggak kedengaran, mendingan kamu turun aja, nggak kedengaran, dibilangin nggak kedengaran. Turunin aja Pak Amir tidur ya. Aduh Pak Amir turunin, nggak ada gunanya ya. Bikin rusak komal, bikin rusak room. Ya isi kotu ini kotu. Iya kotu, bikin rusak room Pak Amir. Turun aja nih kotu ini, nggak ada. Makanya jangan suka. Iya, nggak dengaran. Itu yang nyambut nyawanya Bunda Maria siapa? Lu juga yang nyambut nyawanya Bunda Maria siapa? Itu karena mengajarkan yang nyambut nyawa Ibunda Maria itu siapa? Yang nyambut nyawa Ibunda Maria siapa? Gak bakal dijawab, orang nggak punya ilmu, nggak ada ilmunya, percuma. Kan nyawa di tangan Tuhan. Jadi Pak Amir ketiduran apa ya? Boleh mencabut nyawa ibu kandung. Pak Amir turunin aja si kotu. Cuma menghujat anak ini. Bikin rusak komal aja Pak. Iya. Ini yang menghujat. Bikin komal. Lebih jahat mana teroris sama membunuh ibu kandungnya sendiri? Enggak enak kan? Nah, Bunda Maria itu gimana itu dicabut? Udah jangan, udah stop. Udah jangan berbalas pantun. Inilah kualitas anak ini, dia nggak punya Bible loh. Kita baca apa adanya katanya menghujat. Yeah. Berarti kalau kita baca apa adanya disangka menghujat, berarti penulis kitab itu yang menghujat. Gitu ya. Kita bertanya tidak membahas, dia bilang menghujat. Pertanyaan katanya menghujat. Nah, nggak percuma gitu ya. Makanya saya himbau kepada teman-teman Kristen ya. Sekiranya kalau Anda punya harga diri dan jati diri gitu ya, Anda memang membedakan antara Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih, tolong Anda yang ada mempunyai kewenangan untuk itu, yang ada di Kemenak, Dirjen Binmas Kristen, tolonglah konsolidasi ke atas supaya nggak banyak korban nih. Jangan ada lagi 378. Di situ tertulis kenaikan Isa Al-Masih, tapi menurut Kristen Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu berbeda. Artinya apa? Ya mohonlah diganti kenaikan Yesus Kristus. Kelar urusan. Yang kedua adalah tolong juga ya kepada gereja-gereja yang ada gereja Isa Al-Masih. Kalau Anda mengatakan Isa Al-Masih dan Yesus berbeda, tolonglah kalau Anda nggak punya biaya beli pilok, kami sumbang. Insya Allah kami sanggup beli pilok. Serius, saya sanggup beli pilok seluruh gereja yang ada di Indonesia. Kalau mereka nggak punya biaya untuk mengganti nama itu, kami sumbang pilok dan akan kami sumbang tenaga kerja kok bisa. Siap ya semua teman-teman ya? Iya. Berdonasi untuk mereka beli pilok ya. Siap ya? Siap. Oke. Jadi artinya apa di sini? Di sisi lain
Ada yang ngotot tidak sama. Di sisi lain, Ibu Rita Wahyu dan kawan-kawan mengatakan sama. Gereja pakai istilah Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih dipakai. Nah inilah tidak konsisten. Kenapa? Ya karena ada misi yang ingin dicapai di sana. Saya bacain lagi, apa sih artinya itu? Kenaikan Isa Al-Masih itu diperingati sebagai momen Yesus Kristus ke surga 40 hari setelah kebangkitannya. Artinya di sini Isa Al-Masih dan Yesus sama. Tapi anak psikotu tadi ini karena kebanyakan minum Kalpanax, akhirnya begini jadinya gitu. Makanya itu Kalpanax obat luar dek kutu, jangan diminum. Jadi artinya kurapmu itu tidak sembuh-sembuh, malah kau salah minum, itu obat luar gitu ya. Udah dibacain data kisah 232, kisah 236, katanya menghujat. Itulah, tidak ada ilmu anak kayak gini gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Mereka ini memang sengaja untuk apa ya, dalam hal diskusi ya berbeda, tapi dalam hal misionaris ya sama. Nah ini ada teman Kristen naik nih. Silakan Pak Christian, selamat pagi. Oh, Pak Pendeta ini. Ya, Pak Christian, selamat pagi, Pak. Oh, selamat pagi. Nah, Assalamualaikum. Hah? Pagi. Pak Christian ya, Pak? Iya. Ya. Oke, ini Pak. Kenaikan Isa Al-Masih kan besok libur nih, Pak. Ya, Pak ya? Iya, Bang Andi. Iya. Itu kenaikan Isa Al-Masih itu maksudnya apa sih, Bang? Paham nggak? Mau ditanya yang mana maksudnya ini? Ya, arti kenaikan Isa Al-Masih yang Anda peringati hari ini apa? Bukan Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Tapi di Bible saya nggak ketulis Isa Al-Masih, Pak. Di kalender, Bang. Oh, kalau kalender kan itu relatif. Kalau saya pakai Bible, ya Yesus Kristus bukan Isa Masih. Ya, menurut Pak Christian kalender salah ya, Bang ya? Iya, kalender bisa salah. Salah. Kan bisa salah aja, nggak ada bisa salah gitu ya. Udah itu aja salah dia. Kira-kira bagaimana caranya supaya kesalahan ini tidak salah? Ya, sama seperti Bang Handi tadi bilang, simpel aja. Oh, iya. Pakai pilox kalau yang mau dihapus. Kalau yang nggak mau pakai pilox, ya silakan. Gitu. Oke. Enggak, di kalender nggak bisa pilok, itu harus kebijakan dari yang punya kewenangan ya, artinya ya Dirjen Binmas Kristen lah yang ada di Kemenak ya, yang bisa mensuarakan itu, Bro. Oh iya, saya salah satu orang yang mendukung itu. Ya, nah ini baru Kristen jujur nih, nggak kayak tadi. Saya salah satu orang yang mendukung itu. Oke. Termasuk gereja Isa Al-Masih ya, brother ya? Iya. Saya selalu yang paling militan, monoton kalau disinggung soal itu saya pasti bilang diganti aja. Oke, ini baru serius, ini baru jujur. Berbeda yang tadi, dia mengatakan salah tapi toleransi gitu loh. Udah salah kok toleransi gitu. Nah, saya setuju dengan Pak Christian. Mestinya kita itu punya ciri khas masing-masing, betul ya, brother? Iya. Nah itu, jadi perbedaan memang ada, kita harus saling menghormati. Itu ya diskusi yang benar kayak gini gitu loh, nggak ada ribut-ribut. Jujur itu memang diperlukan. Dan Anda kalau udah jujur begini, kita nggak punya hak lagi untuk menghakimi. Artinya suara Anda itu ya harus Anda suarakan lagi supaya mereka terpaham. Udah sering kalau di bagian saya sudah sering. Cuma mungkin ya itu mungkin saya terbatas. Ya betul. Tapi silakan. Tapi Pak Christian berkata jujur gini, banyak nggak Pak dari kalangan teman-teman Kristen sendiri nyerang Bapak gitu? Oh ada, salah satunya banyak yang mendukung itu. Tapi ada juga yang pro kepada saya, yang sama seperti saya, tapi masih takut-takut ngomongnya. Ada yang abu-abu ya Pak Christian ya? Iya, ada yang abu-abu. Maksudnya cari aman lah gitu ya? Iya, dia cari aman. Ya nggak punya prinsip lah. Kalau Pak Christian punya prinsip, justru saya salut loh kalau ada Pak Kristen itu punya jati diri gitu loh.
Ya bahwa ya janganlah kita pakai Isa Al-Masih kalau kita anggap beda kan gitu ya Bang ya. Iya betul. Konsisten aja. Kita juga nggak ketawa kok, malah seneng gitu loh. Kalau teman-teman Kristen tuh dalam terjemahannya semua mandiri gitu loh, enak. Jadi kelihatan oh ini Kristen, ini Muslim. Gitu. Salut bro buat Anda. Ya sama-sama Bang Handi. Saya juga udah lama nih nggak masuk room, masih baru lagi Karena masuk. kalau saya baca sih ya di artikel ya, kenaikan Isa Al-Masih diperingati sebagai momen kenaikan Yesus Kristus ke surga 40 hari setelah kebangkitannya. Peringatan ini menjadi momen bagi umat Kristiani untuk terus merajut kebersamaan, rukun serta saling menghargai dalam perbedaan. Nah, ini salah judulnya kenaikan Isa Al-Masih, di dalamnya namanya Yesus Kristus. Kontra loh itu. Iya, kalau pakai Bible saya sih nggak ada tertulis Isa Al-Masih. Betul. Makanya ketika ditanya, makanya saya selalu bilang kalau kalender itu relatif itu kan, bisa salah, bisa benar. Tapi kalau namanya kitab kita masing-masing kan, pasti kita akan berkata benar sesuai dengan iman kita. Masalahnya orang yang beriman itu kadang-kadang suka abu-abu, khususnya di tempat saya. Tidak konsisten ya. Mengaku Kristen, tetapi kadang-kadang dipertanyakan Kristennya. Sip, setuju. Salut buat Anda bro. Ya kalau Anda bersuara begini, ya Anda minoritas juga sih. Soalnya Bu Rita Wayu juga mengatakan sama kok. Ini dia nih masalahnya. Jadi terbelah juga Kristen itu bro. Oh iya, kan ada Kristen yang mana yang mau bilang? Ada yang sayap kanan, ada yang sayap kiri gitu ya, brother Kristen. Bukan sayap kanan, sayap kiri sih, tapi ada Kristen kalau bahasa saya Kristen abu-abu. Bro, apa sih yang dilakukan kalau kenaikan Yesus Kristus itu ke gereja atau apa? Kebiasaan apa sih yang dilakukan di hari libur besok? Biasanya hari ini. Kalau kita hanya memperingati saja, kenaikan Yesus, bahwa Yesus itu dia pernah mati, dia mati, dia bangkit, terus dia naik. Kita hanya memperingati aja maknanya. Oh ternyata dia bangkit, tapi bukan hanya sekedar bangkit, tapi dia naik ke surga. Itu hanya memperingati kenaikan Yesus saja. Nggak ada seremoni itu. Sebenarnya kalau Kristen yang benar tuh seremoninya tuh nggak berlebihan. Maksudnya diperingati di gereja aja. Mungkin ya. Apa ke gereja besok? Enggak. Iya pasti. Saya mimpin ibadah juga kan besok. Bukan besok, sebentar. Jadi hanya memperingati kenaikan Yesus ya. Kita beribadah, ambil momennya, ambil maknanya, ya udah selesai. Kalau besok Pak Christian memimpin ibadah ya. Iya. Ya kalau Anda seorang pendeta, mohonlah disuarakan itu bahwa kalau bisa itu topiknya. Kita ini semalam diskusi sama umat Islam di kalender itu kenaikan Isa Al-Masih, gereja Isa Al-Masih. Ya suara kalau di dalam supaya mereka teredukasi lah bro. Itu sih. Kalau di jemaat saya sering di jemaat saya. Saya nggak tahu di jemaat yang tempat lain ya. Karena memang ada Kristen yang memakai Isa Al-Masih. Ya itu dia. Gereja banyak banget di Pulau Jawa bro. Saya sih sayangkan ya, kenapa nggak suka banget loh kalau gereja Yesus Kristus. Kan bangga dong, kan gitu ya mestinya ya. Ya harusnya sih seperti itu. Cuma mungkin ada tuh membuat gereja Isa Al-Masih, mereka punya misi-misi tertentu mungkin. Ya kalau boleh saya jujur, misinya adalah ya misionarisme bro. Bukan, maaf tadi saya mengeluarkan kata-kata nggak pantas bahwa ini misi-misi 378 ya, mohon maaf ya. Seperti itu kalau menurut saya sih. Karena sebenarnya tuh dia nggak percaya Isa Al-Masih, cuman sekedar pengen tahu aja ada sesuatu yang ingin dicapai, ketertarikan orang. Isa Al-Masih sama aja kok di Al-Quran. Ya masuk di situ nggak ada masalah karena Isa Al-Masih kok gitu. Ya kurang lebih begitu pendapat saya sih. Setuju nggak teman-teman Muslim? Iya. Ya Pak Sidik ya. Iya.
Jadi ada yang ingin dicapai. Tapi kalau ada Pak Christian jujur kayak gini bagus loh. Mudah-mudahan mereka teredukasi lah. Ya, mandiri gitu ya, punya jati diri lah. Kenapa sih tinggal beli pilok kok beli cat diulang kok mau lagian nggak bukan relief kok itu. Saya lihat gereja bukan relief semacam apa itu namanya? Lukisan berupa semen untuk timbul enggak. Cuman tulisan biasa kok tinggal diganti gitu. Saya rasa ongkosnya nggak sampai 200.000 lah kelar tuh urusan. Pak Christian udah pergi. Bentar. Gara-gara ya. pasal Sanjipa itu dari Bang 378 pergi dia. Tapi enak loh kayak Christian, enak diajak diskusi, nggak ribut kita. Karena dia komitmen, dia punya pendirian. Nah kalau udah begitu masa kita mau serang sih? Ya nggak teman-teman? Iya. Kalau sudah jujur ya sudah gitu. Ya sudah. Ya kayak si Kotu tadi, udah mengakui berbeda, udah mengakui salah, tapi toleransi. Ikan kopior. Ya makanya kau tuh lu masih dengar di bawah, Dek. Kurangilah minum kalau panas. Itu obat luar. Oke. Giliran suruh baca Bible, tadinya mau netesin mata insto, ternyata kalpanak yang ketetesan mata, Bang. Kayak nggak bisa baca Bible. Nah, itu dia. Ya udah, sebentar ya. Saya izin tutup dulu yang ada di OBS sebentar. Saya nggak live sih. Di sini aja deh aku ngomong, teman-teman. Ini rekaman, nanti akan saya upload ulang supaya menjadi edukasi buat semua. Mudah-mudahan nih, mudah-mudahan teman-teman Kristen yang mempunyai benar-benar kemandirian dalam menerjemah, terus punya jati diri bahwa Anda seorang Kristen, semoga saja satu suara bahwa Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu berbeda. Satukan suara saja. Nah kalau satu suara berbeda, saya rasa Anda suarakanlah kepada yang berhak, terutama di almanak itu. Dirubah saja kenaikan Yesus Kristus supaya orang paham. Oh ternyata hari ini tanggal merah itu hari besarnya umat Kristen, bukan hari besarnya umat Islam. Ya, saya ulang nih, ini edukasi bener nih. Jadi hari ini yang ada di kalender itu kenaikan Isa Al-Masih, bukan hari besarnya umat Islam, tapi hari besarnya umat Kristen. Apa itu? Memperingati kenaikan Yesus Kristus 40 hari kebangkitannya, naik ke surga. Jadi ini bukan hari besar umat Islam, maupun di situ tertulis kenaikan Isa Al-Masih. Hati-hati saudaraku muslim kepleset dalam hal ini, hati-hati ikut dalam hal ini. Ini bisa merusak iman tauhid kita. Karena kalau besok ada umat Islam ikut memperingati ini, artinya Anda mengakui kalau anak Bunda Maria adalah Tuhan. Hati-hati. Ini sangat berbahaya. Bahasa sepele Anda bisa kepleset. Hati-hati, menggores iman tauhid kita. Untuk itu mari kita memberi edukasi kepada saudara-saudara kita. Tidak usah ikut hari-hari seperti ini. Kalaupun di situ tertulis kenaikan Isa Al-Masih, di dalamnya itu adalah peringatan atau kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tuhan mereka. Hati-hati ya, tergores iman. Itu dari saya. Lebih baik saya himbau kepada teman-teman Kristen, pakailah yang Anda percaya sebagai Tuhan, kenaikan Yesus Kristus. Termasuk juga gereja Isa Al-Masih, pakailah gereja Yesus Kristus agar umat Islam paham, oh itu punya Kristen. Tapi kalau Anda pasang gereja Isa Al-Masih, ya saudara-saudara saya nggak ngerti, wah itu cuma Nabi Isa kok, nggak apa-apa kita masuk, kan begitu. Nah ini sangat berbahaya. Mudah-mudahan video ini mengedukasi saudara-saudara kita semua. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.